Nah, bagian keempat di dalam kuliah saya, ya ini menyangkut penggunaan penginderaan jauh di dalam eksplorasi potensi migas ya. Nah, di dalam prinsipnya itu mirip saja seperti eksplorasi mineral ya. Jadi ada depth aspek, keterbatasan kedalaman penetrasi gelombang elektromagnetik di dalam penginderaan jauh ya di sini. Nah, umumnya di dalam pencarian migas ya, ini juga digunakan prinsip remote sensing lain ya, itu tetapi dengan metode geofisika seperti seismik ya di situ, gravity, magnetotelurik ya di situ dan lain sebagainya. Pada intinya sama ya, mengatasi masalah kedalaman ini tadi ya di situ. Nah, satu hal yang harus kita pahami ya, bahwa minyak dan gas bumi itu umumnya terkumpul di bawah permukaan bumi di dalam sebuah bentuk jebakan ya di sini. Nah, sehingga di dalam eksplorasi hidrokarbon ya migas, kita sangat mengandalkan kemampuan untuk menentukan jebakan ya di situ. Jadi di mana kira-kira migas itu berada ya di situ. Nah, contoh jebakan ya itu ada jebakan struktural, misalkan lipatan, patahan, unconformity. Ada juga jenis jebakan stratigrafik ya, misalkan perubahan fasies pada batuan penyimpan atau reservoir. Misalkan dia berubah fasies menjadi lempung, otomatis dia akan terjebak ya pada perubahan fasies tersebut, migasnya nggak bisa kemana-mana ya di situ. Nah, jadi di dalam sudut pandang penginderaan jauh ya, sama seperti eksplorasi mineral, maka yang kita amati sebetulnya anomali-anomali morfologi permukaan ya di sini, yang kira-kira memang menunjukkan keberadaan jebakan trap ya di bawah permukaan bumi ya. Nah, sehingga kita mengamati itu morfostruktural dan rona ya di situ. Nah, jadi dua hal ini yang kita amati ya. Nah, kalau terkait dengan morfostruktural itu umumnya terkait misalkan kalau kita mencari jebakan berupa lipatan ya, jebakan struktural. Jadi misalkan seperti ini ya di daerah Baskandi. Kalau kita lihat pembelokan sungai ini ya. Pembelokan sungai ini tentunya akibat adanya lipatan ya di situ. Nah, ini yang kita sebut sebagai anomali morfologi yang ditunjukkan oleh pola penyaluran ya di situ. Nah, ada juga kontrol lineamen ya, kontrol lineamen. Jadi kalau kita lihat di daerah Colorado ya, lapangan migas itu lapangan minyak yang berwarna hitam, yang dash ini titik-titik adalah lapangan gas. Kalau kita lihat ya, sebagian besar dia mengikuti kelurusan tertentu, kelurusan struktural, sehingga dia dikontrol oleh struktur yang ada di sini, patahan yang ada ya. Nah, ini misalkan kita lihat juga ya, masih di daerah Colorado ya, dan Utah ya, di daerah gurun Moab di sini, maka kita lihat bagaimana lipatan-lipatan di sini ya, itu dia berasosiasi dengan lapangan minyak ya di sini, atau di daerah sini di daerah Cortez ya, perpotongan lipatan ini ternyata menjadi tempat di mana lapangan minyak itu berada. Nah, kemudian ada juga anomali geobotani ya, sama seperti eksplorasi mineral ya. Anomali geobotani itu penunjuk yang menarik ya di situ. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, di area ini ternyata dia tanamannya cuman bisa semak-semak ya di situ. Nah, ini menunjukkan ada anomali di bawah sana ya. Ini misalkan salah satu contoh project ya. Jadi dia menentukan stresnya. Jadi intinya ini di sini klorofilnya ya. Jadi kalau yang hijau itu sehat ya, sementara kalau klorofilnya nggak berkembang banyak, itu tandanya tanamannya stres ya di situ. Berarti ada sesuatu di bawah permukaan, di tanah ya, sehingga tanamannya itu stres. Jadi kemudian kita lihat yang berwarna merah ini yang paling stres ya di sini. Jadi ada beberapa lokasi tertentu. Nah, ini kemudian dilakukan pengecekan ya, ternyata tanamannya itu memang hanya semak-semak saja ya di situ. Kemudian ada gumpalan yang berwarna yang ada di tanah ya di sini, kehitaman di sini, kemudian berwarna kecoklatan di sini. Nah, kemudian dibandingkan ya reflectance
Dari yang sehat ya, sehat itu seperti ini. Jadi dia di 700 mikrometer dia peak ya, sementara kalau yang stres ya di sini dia tetap rendah saja ya. Jadi perbandingan ini bisa diketahui. Nah, sehingga lebih detail lagi ya, perbandingan kondisi yang stres tadi dibuktikan dengan keberadaan lapangan migasnya. Lapangan migas yang hitam ini ya ternyata tepat juga ya. Jadi biasanya pada lokasi vegetasi yang stres itu di bawahnya ada lapangan migas. Mengapa bisa demikian? Karena minyak dan gas ini bisa merembes ke permukaan ya, keluar dari jebakannya ya, merembes sedikit ya di situ. Kalau ada retakan dia muncul di permukaan. Nah, otomatis dia akan mengganggu vegetasi yang ada di permukaan tersebut sehingga stres. Misalkan ini ya, bisa kita lihat area ini nggak ada tanaman ya di sini. Jadi ini adalah rembesan minyak ya, menyebabkan sekitarnya itu dia terganggu dan stres ya. Nah, ini itu yang kita sebut sebagai hydrocarbon seepage ya di sini. Jadi dia merembes ke atas. Nah, rembesan ke atas ini disebut sebagai microseepage ya. Microseepage ini yang keluar dia hanya uapnya saja ya, uapnya saja. Berbeda dengan macroseepage. Macroseepage ini yang keluar betul-betul fluidanya ya. Fluidanya saja yang jadi minyaknya betul-betul merembes, itu disebut sebagai macroseepage. Nah, kalau microseepage ini hanya uap dari hidrokarbon saja yang muncul ke permukaan dan mengganggu vegetasi. Jadi kita bisa lihat di sini ya, alterasi yang ada. Jadi biasanya di daerah microseepage lempungnya meningkat ya. Di situ artinya ada alterasi di sana ya. Kemudian jenis karbonatnya juga bertambah. Kemudian jenis endapan besinya ya. Jadi yang ferrous meningkat, ferric menurun. Geobotaniknya dia juga semakin dwarfism ya, semakin cebol, semakin kerdil di sana ya. Nah, jadi kalau dibandingkan ya di sini kalau geofisika, kemudian radiometriknya, kemudian magnetiknya ya, magnetiknya meningkat, sementara kalau yang lain dia semakin drop ya di situ. Nah, jadi beberapa indikasi ini ya itu bisa dipelajari dan bisa menentukan ya, kalau ada macroseepage berarti di bawahnya ada jebakan ya di situ. Nah, kita bisa melihat ya bagaimana unsur-unsur yang ada ya di situ. Jadi dari migas tadi ya, di sini kemudian dia rembes uapnya ke atas ya, membentuk macroseepage ya di sini. Jadi kita bisa lihat ya, jadi proses-proses diagenesa anaerobik, aerobik ya di situ. Kemudian dia bisa menghasilkan uranium, magnetik, pirit ya. Jadi ini bisa diketahui dari survei-survei geofisika ya atau remote sensing. Kemudian kita bisa melihat bagaimana terbentuknya karbonat ya, silika ya di situ akibat proses mineralisasi ini, termasuk mineral lempungnya ya di sini. Nah, ini yang proses tadi ya di situ pembentukan microseepage. Nah, ini bisa kita lihat ya, di sini ada oil seep rembesannya ya, di sini macroseepage kalau ini sudah ada seepnya. Ini fotonya, tanahnya berwarna kehitaman ya di sini. Nah, kemudian diambil ya spektra lapangannya. Nah, ini salah satu contoh lain ya, bagaimana ini lapangan minyak yang berwarna hijau ya, sementara yang merah berwarna merah ini lapangan gas ya di sini. Nah, ini kalau kita lihat ya bagaimana macroseepage-nya semakin dominan di sini ya, di sini. Jadi menarik ya. Nah, ini kalau kita lihat ya macroseepage-nya tadi diplotkan dengan topografi ya di sini, dia di ujung dari sebuah danau, kemudian dilihat geologinya ya. Umumnya dia berasosiasi dengan batuan Pleistosen ya di sini. Nah, kemudian diplotkan juga di atas gravity ya. Jadi ini menunjukkan posisi basement ya atau ketebalan sedimen. Kalau yang biru ini sedimennya tebal, artinya dia memang mengandung banyak sedimen yang memiliki potensi hidrokarbon ya di sini. Nah, ini kalau kita lihat dengan strukturnya ya. Jadi dia di satu graben ya di sini. Jadi dia terkumpul sedimen tebal. Dan kita lihat di sini ada anticline juga ya di ujungnya.
Di sini juga ada anti clean juga ya. Jadi lapangan-lapangan minyak tadi berasosiasi dengan apa namanya struktur ya dan ketebalan sedimen. Nah, ini dicontoh di Irak ya di sini. Jadi ini lapangan minyaknya yang warna hijau, lapangan begas berwarna merah ya di situ. Ini daerah Babadom ya, kita bisa lihat bagaimana alterasi yang ada ya di sini. Jadi ada alterasi munculnya karbonat, munculnya kehilangan besi ya di sini. Jadi bisa diplot dengan warna-warna tertentu ya di sini. Nah, sementara yang warna hijau ya ini adalah lapangan minyaknya. Ini citra satelitnya. Atau ini di daerah Cekungan Tarim ya di sini di selatan Tian Shan. Ya, kita bisa lihat nih lokasinya ada lipatan di sini ya, dan kalau foto lapangan dia menunjukkan batuan-batuan yang ada ya di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat spektral yang dipakai ya untuk menentukan alterasi-alterasi yang ada. Ya, sehingga bisa dilokalisir ya di situ. Di sini ini zona alterasinya sekitar sini gitu ya di situ. Kira-kira di puncak antiklinnya. Ya, ini apa namanya sayatan tipisnya untuk melihat kehadiran kalsit, kuarsa, kaulinit ya, lempungnya muncul di situ. Nah, kemudian dibantu seismik ya. Jadi antiklin tadi itu sebetulnya kehadiran dari sesar anjak ya, sehingga dia terlipat di sini. Nah, jadi microsipets tadi ya kalau muncul di puncak antiklin berarti di bawahnya ada jebakan hidrokarbon ya di sini. Jadi reservoirnya ada di bawah, kemudian dia merembes ke atas ya di sini menghasilkan alterasi yang bisa ditentukan. Nah, ini ya. Jadi kita bisa menentukan ya ini kira-kira anomalinya ada di sini, kemudian yang kuning ini yang prospecting ya di situ itu bisa dipropose ya untuk dilakukan pengeboran. Nah, di Indonesia ini salah satu contohnya di Jambi ya, Cekungan Jambi di Jabung Timur. Ya, ini lapangannya milik Talisman ya di sini. Repsol ya, ada Repsol. Nah, kemudian ini lapangan gasnya. Nah, kalau kita lihat anomalinya ya di sini. Ya, jadi ada anomali yang menunjukkan rembesan ya, seepage ya, microsipets. Dan kalau kita plot di sini ya. Nah, yang menarik ya sebetulnya lapangan mereka existing di sini. Artinya apa? Mereka kalau mengembangkan ya ke arah barat ya, di mana anomalinya banyak itu akan semakin menarik ya. Jadi potensinya yang besar itu sebetulnya ada di sebelah baratnya lagi ya di situ. Nah, selain seepage ya di permukaan, kalau di laut kita sebut sebagai oil slick ya. Jadi kalau oil slick itu atau tetesan minyak ya di situ. Jadi ini juga bisa diidentifikasi dengan remote sensing ya. Prinsipnya adalah kalau kita punya seepage di dasar samudra, kemudian minyaknya ini mengambang ke permukaan karena minyak lebih ringan dari air ya. Nah, titik-titik hitam di air ini kita sebut sebagai oil slick ya di situ. Jadi ini bisa diidentifikasi dengan remote sensing ya di situ karena dia bisa memantulkan dan menyerap cahaya pada gelombang tertentu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ya, jadi ini oil slicknya ya, ini yang yang besar sekali ya di sini. Jadi bisa diamati ya. Tuh. Jadi penentuan dari kehadiran jebakan hidrokarbon. Nah, itu ya prinsip. Jadi kalau kita punya rembesan kemudian di permukaan menjadi oil slick ya, ini bisa ditentukan ya keberadaannya di mana. Nah, ini juga prinsip lain ya di situ. Dan di sini kita juga bisa mendeteksi ya kehadiran adanya metan ya, di sini gas-gas yang muncul bersama dengan hidrokarbon tadi tapi dia lepas ke udara ya di situ. Nah, ini bagaimana kita mengidentifikasi ya di sebelah lepas pantai Barbados ya. Jadi ini ada oil slick, kita lihat ya di sini. Kalau ini dia seismiknya, jadi kira-kira dia rembes di sini ya, di sini rembesnya. Ini oil slicknya ya di situ. Kemudian dianalisis ya, dianalisis dari remote sensing ya di sini. Kemudian kita bisa melokalisir, oil slicknya dia ngumpul di sini ya. Nah, kemudian diplotkan kira-kira kalau di batimetri di mana gitu ya, di sekitar sini.
Nah, berarti di sini harus disurvei ya di situ. Jadi sedimennya apa sih yang bawa gas ini tadi ya. Jadi dia juga harus diperiksa apakah betul minyaknya tadi, migasnya tadi berasal dari sedimen di dasar sini ya. Jadi ini diambil ya sampelnya. Jadi ini bagaimana kita mengidentifikasi oil slick ya. Ini kalau di sebelah timur India ya, banyak sekali oil slicknya di sini. Nah ini, dan kalau diplotkan ya dengan lineamen-lineamen yang ada di dasar samudra, kita bisa lihat ya, dia memang berasosiasi dengan zona yang lineamennya intensif ya di situ. Nah kemudian diplotkan juga struktur geologi yang besar ya di sini, ya di sini. Nah ini punggungan-punggungan samudranya ya, kemudian sedimen-sedimen yang tebal di mana gitu ya di situ. Kira-kira itu ya bagaimana kita memanfaatkan geobotani ya, microsipets dan oil slick ya di dalam eksplorasi migas ya. Semoga bermanfaat ya di sini, dan bisa kalian kembangkan nanti ya. Saya ingatkan lagi, saya pesan lagi kalau kalian tertarik ya di dalam manipulasi remote sensing ya untuk eksplorasi, silahkan bergabung di kuliah pengolahan citra digital ya. Demikian, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.